Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, saudara-saudara webinar akuntansi forensik dan audit investigasi. Pada hari ini, saya akan mengajarkan suatu topik, yaitu pencegahan dan penanggulangan cybercrime di Indonesia. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, ada baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Adnan Sinaga. Saya lulusan D3 Akuntansi Universitas Gadjah Mada, dan saat ini saya sedang menekuni kuliah S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Saya memiliki pengalaman menjadi accounting internship pada PT Orientas Abipraya pada tahun 2021, dan saya pernah mengikuti pelatihan audit corporate fraud in banks pada EY pada 2021, dan saya pernah mengikuti audit internship pada kantor akuntan publik KAP-KKSP pada tahun 2020, pernah mengikuti pelatihan audit di KAP yang sama juga, KAP-KKSP, pada tahun 2019. Kemudian saya pernah mengikuti sertifikasi Certified Accounting Technician for Preparation on Financial Statement based on SAK ETAP pada tahun 2021, dan pernah mengikuti program pelatihan terpadu perpajakan A dan B pada tahun 2019. Oke, selanjutnya kita mulai ke pembahasan seminarnya. Yang pertama yaitu cyber activity. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bentuk inovasi teknologi, yang salah satunya adalah internet atau interconnection network. Internet merupakan teknologi digital hasil dari konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan informasi. Keberadaan internet ini dimanfaatkan oleh masyarakat dunia dan berbagai kalangan untuk berbagai kegiatan, seperti informasi, mengirim informasi, dan melakukan kegiatan bisnis atau non-bisnis. Nah, kegiatan tersebut namanya adalah cyber activity. Kemudian yang kedua yaitu cybercrime. Kejahatan telematika atau cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Seperti contohnya tindakan yang disebut carding adalah cybercrime dengan cara mencuri data kartu kredit dari nasabah suatu bank, sehingga si pelaku carding atau carder dapat menggunakan data tersebut untuk keuntungan pribadinya masing-masing. Nah, kejahatan lain yang seperti ini yang muncul di Indonesia adalah belum lama ini seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Cybercrime atau biasa disebut kejahatan telematika sudah tidak asing di telinga masyarakat kita. Cybercrime seringkali dihubungkan dengan banyak kasus seperti kasus pembobolan ATM di beberapa bank di Indonesia, masalah terorisme, bahkan sampai kepada kasus pornografi. Banyak hal yang melatar belakangi kasus-kasus tersebut, serta banyak hal pula yang mengancam stabilitas keamanan internasional. Selanjutnya, dalam cybercrime ada 3 poin, yaitu yang pertama definisi, yang kedua adalah cybercrime terhadap transnasional, dan karakteristik dari cybercrime tersendiri. Definisi cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet
Beberapa pendapat mengidentifikasi cybercrime dengan computer crime. Di US, Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, or prosecution. Nah, Andi Hamzah berkata bahwa aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Nah, dengan kata lain, cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media yang berbasis pada kecanggihan teknologi dan telekomunikasi. Kemudian poin yang kedua yaitu cybercrime sebagai kejahatan transnasional. Nah, kejahatan transnasional ini adalah kejahatan yang tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Contohnya, kejahatan transnasional ini adalah human trafficking, penyelundupan orang, narkoba, atau terorisme nasional. Dimensi transnasional yang melekat pada teknologi telematika ini sangat menguntungkan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatannya pada si korban, negara maupun korban yang berada. Korban kejahatan telematika ini tidak terbatas pada individu, tetapi juga organisasi atau perusahaan, bahkan negara secara keseluruhan. Keuntungan yang lain bagi pelaku kejahatan telematika adalah dispartisan aturan berkaitan dengan kejahatan telematika di setiap negara. Bahkan masih banyak negara yang belum memiliki hukum yang mengatur khusus mengenai kejahatan telematika. Hal ini tentu memudahkan pelaku kejahatan telematika bisa dengan leluasa melakukan aktivitasnya tanpa terjerat hukum. Kemudian karakteristik dari cybercrime sendiri. Berdasarkan motif kegiatannya, kejahatan telematika atau cybercrime dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan kerah biru dan kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan kerah biru atau blue collar crime, kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional, seperti misal perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu kejahatan kerah putih atau white collar crime. Nah, kejahatan jenis ini terbagi menjadi 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Selanjutnya, mengenai cybercrime. Jenis-jenis cybercrime yang pertama yaitu unauthorized access. Unauthorized access adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tidak sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini. Biasanya pelaku kejahatan hacker melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau internet. Nah, yang kedua yaitu illegal content. Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, contoh realnya adalah pemuatan suara berita bohong
atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya, seperti penyebaran pornografi. Nah, yang ketiga yaitu penyebaran virus dengan sengaja. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu data forgery. Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen. Yang kelima yaitu cyber espionage, sabotage, extortion. Nah, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kemudian yang keenam yaitu cyber stalking. Nah, kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan pemanfaatan komputer. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu carding. Carding ini merupakan jenis kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu hacking dan cracker. Nah, istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapasitasnya. Nah, adapun mereka yang sering melakukannya, aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Selanjutnya, cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya yang 10, hijacking. Hijacking merupakan kejahatan yang dilakukannya itu dengan pembajakan hasil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah cyber terrorism. Nah, cyber terrorism ini suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara. Nah, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh cyber terrorism adalah seperti yang dilakukan Ramzi Youssef dalam penyerangan pertama di gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang diinskripsi di laptopnya. Kemudian Osama bin Laden yang diketahui menggunakan steganografi untuk melakukan komunikasi jaringannya. Suatu website yang dinamai Klub Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon. Selanjutnya, cybercrime berdasarkan sasarannya. Nah, yang pertama, cybercrime terhadap individu. Nah, jenis kejahatan ini sasarannya yaitu ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Nah, beberapa contoh kejahatan ini antara lain yaitu cyber stalking, pornografi, cyber trespass. Nah, ketiga hal tersebut termasuk kejahatan telematika terhadap individu. Nah, kemudian yang kedua, cybercrime menyerang hak milik. Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber.
pemilikan informasi elektronik secara tidak sah atau pencurian informasi, carding, cyber squatting, hijacking, data forgery, dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cybercrime terhadap perusahaan dan organisasi. Pada tahun 95, Julius Caesar Ardita, seorang mahasiswa dari Argentina, berhasil menyusup dan mengganti atau cracking data sistem yang ada di Fakultas Art of Science di Universitas Harvard, Departemen Pertahanan Amerika. Dan beberapa organisasi vital di Amerika. Nah, sayangnya hukum Argentina tidak mengatur tindakan Ardita sebagai kejahatan. Nah, meskipun begitu, mengingat kerugian yang diderita oleh pemerintah Amerika Serikat, pada akhirnya Julius Caesar menyerahkan diri dengan sukarela kepada FBI. Nah, yang terakhir yaitu cybercrime terhadap negara. Nah, serangan yang paling merugikan adalah perusakan yang dilakukan oleh hacker asing pada situs Kementerian Keuangan Romania pada tahun 1999. Sehingga merugikan pemerintah Romania miliaran dolar. Nah, serangan ini dilakukan dengan mengganti besaran kurs mata uang Romania sehingga banyak pembayar pajak online yang terkecoh dengan data yang telah diganti tersebut. Hanya sayangnya, kejahatan ini tidak berlanjut ke pengadilan karena tidak ada hukum yang mengatur kejahatan telematika yang bersifat transnasional. Nah, kejahatan telematika yang merugikan banyak negara adalah kasus virus Melissa. Virus ini dibuat oleh David L. Smith, seorang programmer dari New Jersey. Dia menciptakan virus Melissa dan menggunakan situs X-Ray untuk menyebarkan virus tersebut atau melalui email. Virus ini tidak bisa dijinakan sehingga merugikan banyak perusahaan-perusahaan di dunia dengan memperkirakan kerugian mencapai 80 miliar US dollar. Untuk kejahatan ini, Smith dijatuhi hukuman penjara 5 tahun oleh pengadilan negara bagian New Jersey. Selanjutnya, upaya penanggulangan cybercrime. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara menanggulanginya, yaitu yang pertama, mengamankan sistem. Nah, yang kedua, penanggulangan global, dan yang ketiga adalah perlu dukungan dari lembaga khusus. Nah, aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap konten, komputer sistem, dan communication system milik orang lain, atau umumnya di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai, karena kejahatan ini sedikit berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Mengamankan sistem. Tujuan nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya kerusakan pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan substansinya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah authorized access yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengamanan akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan menggunakan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Kemudian yang kedua yaitu penanggulangan global. The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD telah membuat guidelines
bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporan yang berjudul Computer Related Crime Analysis of Legal Policy. Nah, menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Kemudian yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Nah, yang keempat, peningkatan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya pencegahan kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir, peningkatan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Adapun instrumen hukum internasional yang dapat dirujuk dalam fenomena cybercrime sebagai kejahatan transnasional adalah United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau yang dikenal sebagai Palermo Convention tahun 2000. Dalam Palermo Convention ini ditetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional adalah cybercrime salah satunya. Cybercrime merupakan bentuk perkembangan kejahatan transnasional yang cukup mengkhawatirkan saat ini. Selanjutnya, perlu adanya dukungan dari lembaga khusus. Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah atau NGO, non-government organization, diperlukan berbagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section, CCIPS, sebagai sebuah divisi khusus dari US Department of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCERT atau Indonesian Computer Emergency Response Team. Nah, unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Selanjutnya, cybercrime di Indonesia, dalam hal ini ada 2 poin, yaitu penegakan hukum terhadap cybercrime dan upaya penanggulangan oleh Polri. Penegakan hukum terhadap cybercrime, hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum pada prinsipnya mempunyai fungsi dan tugas sebagai alat untuk melindungi hak asasi setiap orang maupun kepentingan masyarakat dan negara agar tercapai keseimbangan, ketertiban, keterentaman, keamanan, dan menjaga kehidupan masyarakat. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, pemanfaatan teknologi informasi telah diatur secara nasional yang kemudian disusul oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di Asia seperti Singapura, India, dan Malaysia telah mengatur pula kegiatan-kegiatan di dunia maya ini. Amerika Serikat selain melakukan penyesuaian berupa amandemen terhadap undang-undang yang memiliki relevansi dengan teknologi informasi yang dilakukan penyusunan undang-undang baru sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Singapura, Malaysia, India, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, maka pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara sektoral dan rinci. Setiap undang-undang hanya dimasukkan untuk mengatur satu kegiatan tertentu saja. Nah, apabila ditinjau dari sudut muncul kendala untuk sinergikan dengan undang-undang lain yang memiliki berkaitannya. Bagi Indonesia, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku,
atau kontinental, kiranya lebih tepat bila pengaturan tentang pemanfaatan teknologi informasi disusun dalam suatu undang-undang yang bersifat pokok, namun mencakup banyak pula permasalahan atau umbrella provisions. Selanjutnya, upaya penanggulangan oleh Polri. Dalam artikel yang ditulis oleh Kombes Pol Dr. Andus Petrus Reinhard Goles MM, yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa undang-undang terkait cybercrime yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini yaitu pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding, pasal 378 KUHP untuk penipuan, kemudian pasal 335 KUHP untuk kasus pengancaman dan pemerasan secara email, kemudian pada pasal 311 KUHP untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet, kemudian pasal 303 KUHP untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online, kemudian pasal 282 KUHP untuk penyebaran pornografi, kemudian pasal 282 dan 311 KUHP penyebaran foto dan film pribadi seseorang yang vulgar di internet, kemudian pasal 378 dan 262 KUHP untuk kasus carding, pasal 408 untuk kasus KUHP. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selanjutnya yang terakhir yang penutup yaitu cybercrime atau kejahatan telematika adalah tergolong kejahatan transnasional crime karena dalam menjalankan aksi aktor cybercrime atau hacker memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama. Saat ini cybercrime telah menjadi masalah tidak hanya bagi satu negara tapi hampir seluruh negara karena sifatnya yang transnasional. Cybercrime juga dapat digolongkan ke dalam berbagai macam, seperti kasus pornografi, teroris, pembobolan ATM, dan lain sebagainya. Dalam penanggulangan secara global, banyak poin-poin kesepakatan dari hasil konvensi-konvensi tersebut yang menghasilkan peraturan-peraturan cybercrime yang harus dipatuhi oleh masyarakat dunia. Di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, maka kita berharap agar Indonesia tidak lagi menjadi safe haven bagi pelaku kejahatan telematika. Nah, hal ini juga harus didukung oleh peningkatan pengetahuan atas teknologi informasi dan komunikasi baik dari para aparat penegak hukum, misalnya polisi, hakim, dan jaksa, juga adanya sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan telematika itu sendiri. Nah, ini seminar beberapa topik yang saya bahas mengenai seminar pada hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila saudara-saudara ingin bertanya, dipersilahkan. Dipersilahkan yang pertama saudara Nalendra. Baik, izin bertanya dari pemaparan Mas Adnan tadi, saya mau tanya bagaimana cara kita sebagai individu mencegah dan menangani cybercrime yang merajalela. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu. Kemudian untuk
Penanya yang kedua, dipersilakan Saudari Cecilia. Oke, terima kasih Mas Adnan atas kesempatannya. Saya Cecilia Rosa izin bertanya, apakah semua tindakan hex itu memiliki pola yang sama? Terima kasih. Baik, akan saya coba menjawab pertanyaan dari Saudari Cecilia. Apakah semua tindakan hex itu memiliki pola yang sama? Itu semua tergantung bagaimana kita mendefinisikan kata sama. Namun, banyak serangan mengikuti anatomi yang sama. Biasanya, penyerang memulai dengan meneliti target mereka di media sosial atau situs web perusahaan yang melegitimasi email mereka. Kemudian, mereka mengembangkan dan mengirim infeksi untuk mengeksploitasi kerentanan tertentu. Begitu mereka mendapatkan pijakan dengan instalasi perangkat lunak perusak dan mendownload muatan tambahan, mereka mendownload kredensial. Nah, akses jaringan yang lebih luas biasanya datang berikutnya, memungkinkan penyerang untuk menargetkan data yang ingin mereka ekstrak. Nah, penyerang ini kemudian bergerak secara lateral melalui organisasi dengan hak istimewa sebagai admin yang berbeda sebelum melakukan eksfiltrasi. Akhirnya penyerang akan berusaha untuk menutupi jejak mereka. Meskipun ini adalah metode tradisional, dalam urutan standar, para pemimpin perusahaan perlu memahami bahwa peretas tidak mengikuti rantai linear standar. Jadi, jika kita mencoba mengikuti pola tersebut, kita tidak akan pernah mengejar para hacker. Penting untuk dicatat bahwa permukaan serangan lebih dekat daripada yang mungkin kita pikirkan. Seperti itu, Saudari Cecilia. Apakah cukup menjawab? Ya. Selanjutnya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Nalendra. Bagaimana kita sebagai individu mencegah dan menangani cybercrime yang semakin merajalela. Nah, yang pertama, kita itu harus melindungi gadget, komputer, dan perangkat lain yang kita gunakan. Nah, sehingga orang tidak sewenang-wenangnya menggunakan dan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, yang kedua itu, sebaiknya kita jangan menggunakan software bajakan. Karena banyak malware yang tertanam pada aplikasi bajakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus memasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Nah, hal itu akan memberikan redefinisi ancaman terhadap cyber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu menggunakan data enkripsi. Nah, misalnya Wi-Fi Protected Access to WPA2 dan yang lain-lainnya pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di kantor atau rumah Anda. Nah, sehingga komunikasi teks yang jelas tidak bisa disadap dan bisa mencegah akses yang tidak sah. Kemudian yang kelima, kita itu harus selalu memiliki sikap yang waspada. Nah, yang keenam, kita harus selalu meriksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Nah, yang ketujuh itu kita secara berkala, kita harus rajin mengganti kata sandi maupun kata sandi media sosial, kata sandi bank, atau kata sandi yang lainnya. Dan yang kedelapan itu kita harus nge-backup atau membackup data-data secara rutin, data-data penting, data-data pekerjaan, data-data kuliah. Nah, kita secara rutin harus membackupnya. Nah, selanjutnya itu kita jangan sembarangan membagikan info pribadi, karena info pribadi kita itu bisa saja digunakan oleh hacker-hacker untuk melakukan tindakan yang merugikan kita sendiri. Selanjutnya itu kita sebaiknya mengabaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Seperti itu. Apakah cukup menjawab, Saudara Nalendra? Ya, sudah menjawab dari pertanyaan saya. Terima kasih, Mas Ayatul. Baik, terima kasih telah berpartisipasi pada seminar kali ini. Semoga informasi dan ilmu yang saya berikan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.